Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami yang membahas seputar masalah kesehatan. Kami senang sekali saat membuat video ini, kita bisa sama-sama sharing bareng seputar masalah kesehatan di channel ini. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita sharing pada hari ini dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit ilmu pengetahuan tentang salah satu penyakit hormon. Mungkin teman-teman jarang mendengar nih tentang topik kita yang satu ini. Nah, ada yang tahu nggak sih istilah intersex disorder? Jadi topik kita kali ini membahas tentang intersex disorder atau dalam istilah bahasa Indonesia seringkali digunakan istilah kelamin ganda. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari pengertian, penyebab, jenisnya, tanda dan gejala, dan cara pengobatannya. Tapi sebelumnya boleh dong nyalain lonceng notification, di like dan subscribe video ini. Oke, kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian. Intersex adalah istilah untuk mendeskripsikan kondisi seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin berbeda. Orang intersex adalah orang yang terlahir dengan variasi karakteristik seks seperti kromosom, kelenjar kelamin, hormon atau organ genitalia yang tidak padan dengan definisi umum mengenai laki-laki atau perempuan. Diperkirakan sekitar 1 dari 1000 bayi di seluruh dunia terlahir dengan kondisi ini. Orang yang terlahir sebagai intersex bisa tampak seperti pria atau wanita pada umumnya, tetapi memiliki organ reproduksi pria dan wanita. Biasanya baru disadari ketika bayi sudah dewasa dan memasuki masa pubertas. Orang yang memiliki lebih banyak ciri biologis laki-laki ketika kecil bisa terlihat lebih feminim setelah pubertas, atau sebaliknya, orang yang tampak seperti perempuan saat masa kecil mungkin mulai terlihat seperti laki-laki saat remaja. Dalam biologis, jenis kelamin individu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah dan jenis kromosom seks. Faktor yang kedua, jenis kelenjar kelamin. Contohnya seperti ovarium dan testis. Yang ketiga, hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Faktor yang keempat, organ reproduksi internal seperti rahim. Faktor yang kelima, organ genitalia atau reproduksi eksternal seperti penis. Penyebab intersex beserta jenis-jenisnya. Yang ke-1 ada 46XX intersex. Orang yang terlahir dengan jenis intersex ini memiliki kromosom wanita dan organ reproduksi wanita seperti indung telur, rahim, dan tuba Fallopi. Namun alat kelamin luarnya tampak seperti alat kelamin pria. Selain itu, bagian bibir vagina akan menyatu dan ukuran klitoris membesar sehingga tampak seperti penis. Jadi intinya untuk kasus intersex jenis ini, organ dalamnya wanita tetapi alat kelaminnya seperti pria. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya hiperplasia adrenal kongenital, terlahir dari ibu yang menggunakan terapi testosteron selama proses kehamilan, atau menderita tumor ovarium, dan adanya kekurangan aromatase, yaitu enzim yang berperan dalam mengubah hormon seks pria menjadi hormon wanita. Terus yang kedua ada 46XY intersex. Orang yang terlahir dengan tipe ini memiliki kromosom laki-laki, tetapi alat kelamin bagian luarnya tidak terbentuk sempurna dan menyerupai alat kelamin perempuan. Jadi intinya alat kelaminnya ambigu. Dan penyebab jenis intersex ini diantaranya adanya sindrom insensitivitas androgen, adanya gangguan pada testis sehingga tidak memproduksi hormon seks pria dengan benar, dan adanya gangguan pada hormon testosteron.
3. XX ovotesticular intersex atau true gonadal intersex. Jenis intersex ini adalah yang paling langka dan penyebabnya belum diketahui secara pasti. Orang yang terlahir sebagai true gonadal intersex memiliki jaringan ovarium dan testis. Juga kemungkinan memiliki kromosom XX dan XY atau keduanya dengan alat kelamin yang tampak seperti perempuan atau laki-laki dan bisa terlihat berbeda dari keduanya. Yang keempat, seks kromosom intersex. Intersex juga bisa terjadi jika seseorang memiliki pola kromosom selain XY atau XX, seperti hanya memiliki satu kromosom X atau XO, atau justru mempunyai kromosom ekstra atau XXY. Namun, mereka tidak mengalami perkembangan fisik penuh saat pubertas. Misalnya, anak yang terlahir dengan organ intim wanita mungkin tidak akan mengalami menstruasi. Tanda-tanda intersex. Terkadang kondisi intersex tidak menunjukkan gejala yang khas, sehingga orang yang mengalaminya tidak menyadari bahwa dirinya ini seorang intersex. Namun, bayi yang terlahir dengan kondisi ini bisa dikenal dari beberapa tanda berikut ini. Yang pertama, ukuran klitorisnya lebih besar. Yang kedua, tidak ada lubang vagina. Yang ketiga, bibir vagina atau labia tertutup atau menyerupai kantung zakar. Yang keempat, ukuran penis kecil. Yang kelima, tidak ada lubang atau bukaan di ujung penis. Yang keenam, skrotum atau kantung zakar kosong dan menyerupai labia. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengatasi intersex. Intersex bukanlah penyakit, melainkan fenomena atau variasi biologis. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengobati intersex. Hal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi fisiknya agar mendekati ke normal. Penanganan medis hanya dibutuhkan jika orang yang terlahir sebagai intersex memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Contohnya, anak yang memiliki rahim tetapi tidak memiliki lubang vagina atau kemaluan, maka perlu dilakukan operasi untuk membuat lubang agar darah haid keluar dan ia menjadi seorang perempuan. Prosedur operasi kelamin bias dilakukan, namun hal tersebut tidak dianjurkan atau diperlukan sampai orang yang terlahir sebagai intersex cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri dan menentukan ingin memilih jenis kelamin yang mana. Sekarang kita masuk ke membesarkan anak intersex di masyarakat. Kita tahu sendiri kan, anak intersex cenderung sulit diterima di masyarakat. Biasanya menerima perlakuan yang tidak menyenangkan seperti perundungan dan stigma sosial yang buruk. Selain itu, kondisi ini juga belum didukung sepenuhnya oleh aturan pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah masih mewajibkan setiap anak untuk ditentukan jenis kelaminnya sejak lahir. Dan biasanya, keluarga akan malu jika memiliki anak intersex. Akibatnya, mereka tidak melakukan konsultasi medis dan cenderung menutupinya. Padahal, orang tua seharusnya menjadi pihak pertama yang menerima kondisi anak sepenuhnya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Semoga video yang kami share dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen video ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat buat kita semua.